Pernah nggak lu duduk sebentar buka aplikasi bank, terus napas lu berhenti 1 detik, angkanya masih ada, tapi rasanya, kok bulan ini masih panjang ya? Mungkin tanggal baru lewat tengah, atau bahkan belum, tapi kepala lu sudah mulai ngitung pelan-pelan. Kalau hari ini beli ini, besok gimana? Kalau minggu depan ada kebutuhan mendadak, cukup nggak? Dan anehnya, nggak ada yang bener-bener salah. Lu kerja, lu berusaha, lu nggak hidup aneh-aneh. Tapi tetap aja, gaji habis sebelum bulan selesai. Bukan sekali, tapi berulang. Dan di situ biasanya muncul perasaan yang susah dijelasin. Bukan cuma soal uang, tapi rasa capek yang nggak kelihatan. Rasa bersalah yang nggak jelas arahnya. Kadang juga rasa malu, padahal nggak tahu malu ke siapa. Lu tetap bangun pagi, tetap berangkat, tetap jawab chat kerjaan, tetap senyum di luar. Tapi di dalam ada suara kecil yang bilang, kok hidup kayak gini-gini aja ya? Mungkin lu pernah mikir, kurang gua atur kali ya? Atau harusnya gua bisa lebih hemat? Atau yang lebih pelan tapi lebih nyesek? Kayaknya gue emang belum nyampe aja. Dan anehnya, obrolan soal ini jarang kejadian. Karena semua orang kelihatan sibuk, kelihatan jalan, kelihatan baik-baik saja. Padahal banyak dari kita lagi ngerasain hal yang sama. Gaji datang, lega sebentar, lalu pelan-pelan menghilang, bukan karena satu keputusan besar, tapi karena hidup berjalan terus. Makan, transport, tagihan kecil yang numpuk, keperluan yang nggak bisa ditunda. Di titik ini, gua nggak mau ngajarin apa-apa dulu, nggak mau bilang lu salah, atau hidup lu kurang disiplin. Gue cuman mau duduk bareng lu di sini, ngopi sebentar, dan ngaku pelan-pelan. Kalau gaji habis sebelum bulan selesai, mungkin itu bukan cuma soal angka, dan mungkin itu layak dibicarakan dengan lebih tenang. Kalau sampai titik ini lu masih dengerin, mungkin ada bagian kecil dari cerita tadi yang kena. Dan jujur aja, itu sudah cukup. Kalau lu ngerasa obrolan ini relevan, lu boleh pelan-pelan pencet tombol suka. Bukan buat algoritma, tapi sebagai tanda kecil ke diri sendiri, oh ternyata gua nggak sendirian. Dan kalau lu pengen cerita, kolom komentar itu ruang aman. Kadang kita cuma butuh nulis satu kalimat pendek, biar beban di kepala agak turun sedikit. Sekarang kita ngobrol pelan soal realitas sehari-hari. Kebanyakan orang nggak bangun pagi dengan niat, hari ini gua mau boros. Yang ada justru kebalikannya. Pengen cukup, pengen aman, pengen bulan ini nggak ngos-ngosan. Tapi hidup jarang berjalan rapi. Gaji datang, lalu langsung disambut tagihan. Bukan yang besar-besar dulu, yang kecil tapi rutin. Internet, pulsa, transport, makan siang yang kelihatannya sepele. Lalu ada kebutuhan yang nggak bisa ditawar. Entah keluarga, entah kesehatan, entah hal darurat yang datang tanpa permisi. Dan tanpa sadar, uang nggak benar-benar habis. Dia bocor pelan-pelan. 1.000 di sini, 5.000 di sana, 10.000 buat nggak apa-apa, kecil ini. Masalahnya bukan di nominal, tapi di frekuensi. Bulan demi bulan, polanya sama. Dan karena polanya familiar, kita berhenti mempertanyakannya. Ada juga satu hal yang jarang dibahas jujur. Rasa capek mental itu mahal. Saat capek, kita cari yang instan. Bukan mewah, cuma yang bikin kepala agak diam. Kopi tambahan, makanan cepat, ongkos lebih mahal tapi nggak ribet. Dan itu manusiawi. Yang sering terjadi bukan karena kita nggak bisa ngatur uang, tapi karena uang dipakai buat menambal lelah. Di luar sana banyak orang kelihatan oke, posting biasa, cerita biasa, ketawa biasa. Tapi di balik itu banyak yang lagi ngitung tanggal, bukan buat liburan, tapi buat bertahan. Dan di titik ini, gua pengen lu sadar satu hal penting. Apa yang lu alami itu umum, bukan aib, bukan kegagalan pribadi. Kalau lu ngerasa gaji selalu kejar-kejaran sama waktu, lu bukan sendirian. Banyak orang hidup di ritme yang sama, cuman jarang ada yang ngomong. Kalau lu mau, lu bisa subscribe ke channel ini. Anggap aja kayak naruh kursi kosong di meja ngopi ini. Biar kapanpun lu pengen balik, obrolannya masih ada. Dan sebelum kita lanjut, gue pengen lu mikir sebentar. Selama ini, apakah lu bener-bener kekurangan uang? Atau lu kelelahan secara diam-diam? Pertanyaan itu pelan. Nggak perlu dijawab sekarang. Kita lanjut pelan-pelan. Di bagian ini, gue nggak mau pakai kata kesalahan dengan nada nyalahin. Karena kebanyakan dari hal yang kita lakukan soal uang
Asalnya bukan dari niat buruk, tapi dari kebiasaan, dari cara bertahan. Banyak keputusan kecil lahir bukan dari logika, tapi dari kondisi. Misalnya gini, lu tahu masak di rumah lebih murah. Lu tahu bahwa bekal itu ideal. Tapi setelah hari panjang, kepala penuh, badan capek, opsi paling manusiawi seringnya bukan yang paling hemat, tapi yang paling cepat bikin tenang. Dan itu bukan kelemahan karakter. Itu respon kelelahan. Kesalahan yang sering kejadian justru yang kelihatan normal. Dan karena normal, kita jarang sadar. Salah satunya, ngerasa pengeluaran kecil nggak berpengaruh. Padahal, yang bikin gaji habis bukan satu pengeluaran besar, tapi keputusan kecil yang konsisten. Bukan makan enak sekali sebulan, tapi jajan sedikit hampir setiap hari. Bukan beli barang mahal, tapi langganan-langganan kecil yang jarang dicek lagi. Dan karena tiap transaksi nggak bikin sakit, otak kita nggak ngasih alarm. Kesalahan lain yang sering kejadian tanpa disadari, menyamakan sibuk dengan produktif. Kita ngerasa pantas ngeluarin uang lebih karena hari itu berat, karena kerja keras, karena capek. Seolah uang jadi kompensasi emosional. Bukan buat gaya, tapi buat bertahan. Ada juga pola pikir yang pelan-pelan menipu. Nanti juga ada gaji lagi. Kalimat ini kelihatannya ringan, bikin tenang sesaat. Tapi diam-diam dia bikin kita berhenti menghitung. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita lelah. Dan yang paling halus dari semuanya, kita jarang jujur sama diri sendiri soal rasa aman. Kadang kita bilang, gua butuh ini. Padahal yang kita cari bukan barangnya, tapi rasa kontrol. Rasa bahwa hidup masih bisa dipegang. Di tengah hidup yang serba tanggung, uang sering jadi alat buat merasa baik-baik saja. Masalahnya, uang nggak pernah cukup buat nutup rasa kosong. Dan di situ, siklusnya jalan terus. Gaji datang, lega sebentar. Pengeluaran kecil muncul. Lalu kecemasan pelan-pelan balik. Bukan karena lu salah ngatur, tapi karena belum pernah benar-benar berhenti buat melihat polanya. Dan mungkin, selama ini, lu terlalu keras sama diri sendiri. Padahal yang terjadi bukan kegagalan, tapi kelelahan yang belum diakui. Sebelum kita lanjut, coba lu tanyain pelan ke diri sendiri. Keputusan uang terakhir yang lu ambil, itu buat kebutuhan atau buat menenangkan diri? Nggak ada jawaban benar atau salah, cuma kesadaran. Dan dari situ, pelan-pelan, perspektif bisa berubah. Di bagian ini, gue nggak mau ngasih rumus, nggak ada tabel, nggak ada angka sakti. Yang gue tawarin cuma cara pandang yang lebih tenang. Mungkin selama ini, kita terlalu sering lihat uang sebagai hasil, sebagai bukti, sebagai penilaian atas seberapa berhasil hidup kita. Padahal buat kebanyakan orang, uang lebih mirip alat napas. Bukan buat pamer, tapi buat bertahan. Kalau gaji habis sebelum bulan selesai, mungkin masalahnya bukan di besarnya gaji dulu, tapi di jarak antara hidup dan tenaga. Banyak dari kita hidup di kecepatan yang melelahkan. Bangun cepat, pindah tempat cepat, makan cepat, ambil keputusan cepat. Dan di kecepatan seperti itu, uang dipakai bukan secara sadar, tapi refleks. Perspektif baru yang jarang dibahas. Uang itu bukan cuma soal berapa yang masuk, tapi seberapa sering tuh kita sadar saat mengeluarkannya. Bukan berarti tiap beli harus mikir lama, tapi hadir sepenuhnya. Beli karena butuh, bukan karena kosong, bukan karena capek, bukan karena ingin merasa setimpal. Mungkin kita bisa mulai lihat uang sebagai jeda, bukan tekanan. Setiap kali mau ngeluarin, bukan bertanya, boleh nggak? Tapi, ini lagi buat apa ya? Bukan buat menghakimi diri, tapi buat nyambung lagi sama kondisi dalam. Hal kecil lain yang mengubah arah. Berhenti menganggap semua pengeluaran itu kegagalan. Ada pengeluaran yang memang harga dari hidup. Makan enak sesekali. Ngopi sendiri. Istirahat mental. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya ketika semuanya jadi otomatis. Ketika kita nggak lagi ingat kenapa kita beli. Perspektif yang lebih kalem. Uang nggak selalu habis. Kadang dia cuma pindah fungsi. Dari alat hidup jadi alat pelarian. Dan begitu kita sadar itu, tanpa paksaan, tanpa target aneh-aneh, pelan-pelan pilihan bisa berubah. Bukan karena takut, tapi karena ngerti. Bukan karena disiplin keras, tapi karena lebih jujur ke diri sendiri. Gua nggak bilang setelah ini gaji lu langsung cukup.
Atau bulan depan tiba-tiba aman, tapi mungkin kecemasan bisa sedikit turun. Karena lu nggak lagi ngelawan hidup, tapi mulai dengerin ritmenya. Dan dari situ, uang berhenti jadi musuh. Dia cuman penanda. Penanda bahwa ada bagian hidup yang minta diperhatikan. Di bagian ini, gua nggak mau ngajak lu mikir jauh-jauh. Cuma sebentar. Pelan, kalau bisa, tarik napas dulu 1 kali. Bukan buat tenang, cuman buat hadir. Sekarang coba lu inget-inget. Bukan angka, bukan laporan. Tapi perasaan. Gimana rasanya di akhir bulan? Lebih sering lega atau waspada? Dan kalau jujur, rasa waspada itu datang dari mana? Apakah dari kurang uang? Atau dari takut kalau ada hal tak terduga? Banyak dari kita nggak takut miskin. Yang kita takutin itu kehilangan kendali. Takut nggak bisa nolong orang rumah. Takut sakit tapi dompet tipis. Takut kelihatan baik-baik saja, padahal di dalam lagi goyah. Sekarang pertanyaan lain, yang agak pelan tapi penting. Kapan terakhir kali lu ngerasa uang lu cukup? Bukan banyak, cukup. Dan waktu itu, apa yang beda? Apakah karena gaji lebih besar? Atau karena hidup lu lebih sederhana? Lebih pelan? Lebih jujur sama batas diri? Kadang jawabannya nggak nyaman. Karena berarti ada bagian hidup yang selama ini kita paksa. Pertanyaan berikutnya, dan ini nggak perlu dijawab keras-keras, apa yang paling sering lu bayar pakai uang? Bukan secara literal, tapi emosional. Apakah lu sering bayar rasa capek, bayar rasa sepi, bayar rasa gua pantas dapet ini? Sekali lagi, ini bukan buat nyalahin. Ini buat ngenalin pola. Karena kesadaran kecil lebih berpengaruh daripada rencana besar. Kalau hari ini lu sadar bahwa sebagian pengeluaran lu sebenarnya buat menenangkan diri, itu bukan kegagalan. Itu titik awal. Dan mungkin yang lu butuhin bukan kontrol yang lebih ketat, tapi belas kasih ke diri sendiri. Mengakui bahwa hidup lu berat, bahwa lu lagi berusaha. Dan itu valid. Kesadaran bukan langsung bikin dompet tebal, tapi dia bikin pikiran lebih jujur. Dan dari pikiran yang jujur, keputusan biasanya jadi lebih lembut. Bukan impulsif, bukan reaktif. Kalau setelah ini lu masih ngerasa gaji habis sebelum bulan selesai, itu bukan tanda lu gagal. Mungkin cuma tanda ada ritme hidup yang perlu disesuaikan. Pelan, tanpa drama, tanpa paksaan. Kalau lu masih di sini sampai bagian akhir, gua cuma mau bilang satu hal pelan-pelan. Makasih sudah duduk sebentar sama obrolan ini. Nggak semua orang berani berhenti. Nggak semua orang mau dengerin isi kepalanya sendiri. Dan itu, meski kelihatannya kecil, sebenarnya langkah yang cukup berani. Hidup dengan gaji yang sering habis sebelum bulan selesai bukan cerita gagal. Itu cerita orang yang lagi bertahan. Lagi jaga keseimbangan di tengah tuntutan yang nggak selalu ramah. Lu nggak perlu berubah drastis setelah ini. Nggak perlu janji ke siapa-siapa. Cukup ingat satu hal kecil, uang itu bukan hakim. Dia cuma cermin. Cermin yang nunjukin bagian hidup mana yang lagi capek, bagian mana yang lagi butuh perhatian. Kalau besok atau lusa lu ngeluarin uang dan tiba-tiba kepikiran obrolan ini, itu sudah cukup. Kesadaran itu pelan, tapi dia nempel. Dan mungkin suatu hari, tanpa lu sadari, lu mulai ngeluarin uang dengan rasa yang sedikit lebih tenang. Bukan karena gaji naik, bukan karena hidup sempurna, tapi karena lu lebih kenal diri sendiri. Kalau bulan ini masih berat, nggak apa-apa. Bulan depan juga belum tentu langsung ringan. Tapi lu nggak sendirian di ritme ini. Banyak orang jalan di jalur yang sama, cuma jarang ada yang ngomong. Kalau obrolan ini nemenin lu malam ini, anggap aja kita tadi lagi duduk di satu meja kecil. Ngopi. Nggak nyari jawaban cepat. Cuma saling ngerti. Dan kalau lu butuh balik ke sini lain waktu, obrolannya tetap ada. Pelan, tenang, sampai ketemu lagi.